Sok Jang, sekarang Kang Adit udah ngikutin lah mau kamu. Minta anterin dikit aja ngomongnya tuh lapar. Ya udah sok atuh sekarang Kang Adit siapin bahan-bahan buat kamu masakan Jepangan. Ya gimana tuh Kang? Sesekali. Iya, ya udah tuh kalau itu emang mau kamu, Kang Adit bikinin. Kali ini resepnya adalah tumis daging paprika. Nah, mungkin kan ngedengarnya tuh bukan Jepang-Jepangan ya, tumis daging paprika. Tapi teknik masaknya kita akan kurang lebih seperti memasak daging Jepang-Jepangan, seperti masak gyudon. Di sini Kang Adit udah siapin daging sapi bagian sirloin. Nah, habis itu juga ntar kita bakal masak menggunakan bawang bombay, bawang putih, jahe, dan lengkuas. Nah, untuk kecap-kecapannya, karena ini masakan Jepang, jadi Kang Adit akan menggunakan kecap manis, kecap asin, dan juga saus tiram. Nggak lupa juga, Kang Adit sudah menyiapkan minyak wijen agar aromanya tuh semakin seperti masakan Jepangan. Kalau paprika mah udah jelas ya, ada paprika merah dan paprika hijau. Oke, Brodakes, langsung aja. Bawang bombay kita belah dulu. Kita bagi dua. Lalu kita slice tipis-tipis. Lalu kita pindahkan dulu. Setelah itu, Kang Adit akan iris tipis-tipis juga jahe dan lengkuas. Kayak gini baru guys. Kita ambil dulu satu, tipis-tipis kayak gini. Sebisa mungkin, setipis mungkin. Oke. Lalu kita kumpulkan jadi satu. Slice. Nice. Pindahkan. Selanjutnya ada lengkuas. Iris. Nah, gini Jang. Jadi si lengkuasnya itu bisa kita makan. Tidak hanya aromatiknya, tapi juga bisa kita gigit gitu, nggak terlalu keras pas kita gigitnya teh. Sekarang kita akan potong-potong paprikanya. Kang, Hei, si paprika teh buah apa sayur ya Kang? nih Jang, sebenarnya paprika itu adalah buah-buahan. Kenapa bisa begitu? Karena pertama, paprika itu ada bijinya. Kalau ada bijinya teh adalah buah. Nah, yang kedua, paprika ini berasal dari tanaman yang berbunga. Flower yang gitu. Makanya paprika teh masuknya buah, bukan sayuran. Oke, Jang, langsung aja kita lanjut ya. Nah, di bagian paprika ini teh barudak guys, ada lembaran seperti kayak gini berwarna putih. Biasanya tuh ini tuh dibuang dulu, karena kalau nggak dibuang ini bisa menimbulkan rasa yang cukup tidak menyenangkan. Pahit gitu. Pahit ya, pahit. Makanya lebih baik kita buang dulu bagian tengahnya kayak gini. Ini tuh pahit. Tapi kalau yang suka banget sama rasa paprika, boleh digunakan. Boleh. Nah, langsung aja kita potong tipis-tipis juga. Nah itu kan ada hijau, ada merah. Ya. Nah rasanya beda nggak Kang? Paprika teh berbeda-beda, tapi tidak begitu jauh lah rasa bedanya. Karena dari paprika hijau terus berubah menjadi kekuning-kuningan sampai akhirnya menjadi kuning pisan, itu yang membuat paprika itu berbeda. Gitu, masa waktu panennya atau tumbuhnya. Jadi rasanya juga semakin berwarna, semakin cenderung lebih manis. Gitu Jang. Nih kita potong yang merah juga ya. Nah, dan sepengalaman Kang Adit ya Jang, yang berwarna merah itu selalu lebih banyak si putih-putihnya teh kayak gini. Dan lebih pahit kalau kemakan. Gitu Kang? Iya Jang, kayak gitu. Sepengalaman Kang Adit, tapi ya itu mah kalau salah mohon maaf. Oke, paprika sudah didapatkan. Kita sisihkan dulu.
Next kita ada apa, Jang? Kita ada daun bawang. Oke, ini semua bahan hampir ready. Nah, kali ini Kang Adit ada yang berbeda ya barudak guys. Apa tuh Kang? Kita akan memarut bawang putih. Biasanya kan di slice atau dihancurkan. Nah, tapi kali ini kita akan parut bawang putihnya. Let's go. Yang diparut tuh kan biasanya kelapa. Ya, Ini kenapa bawang putih? nih Jang. Teknik memarut bawang putih teh adalah salah satu teknik yang biasa digunakan para tukang masak yang ada di Jepang. Jadi, di saat bawang putih ini kita parut, aroma dari bawang putih dan juga tekstur dari bawang putihnya tuh lebih medok. Karena kan si sari-sarinya tuh bener-bener kegosok, Jang. Jadi Kang Adit teh pengen agak beda aja, Jang. Karena kan ini teh makanan Jepang. Jadi Kang Adit juga pengen nih menambahkan cita rasa si bawang putihnya teh biar lebih kenceng, lebih medok. Itu maksudnya. Iya, Jang. Jang, tuh kan Kang Adit udah kasih lihat tadi cara marut si bawang putih dan ini hasilnya. Bisa kalian lihat ya barudak guys. Ini teh lembut pisan. Jadi ntar proses masaknya di saat kita akan mencampurkan dengan kecap manis dan kecap asin, ini teh akan menginfuse ke dalam saus kecap kita. Apa teh menginfuse teh apa? Menginfuse itu artinya menyerap ke dalam saus kecap kita. Ini kita trimming dulu atau kita buang dulu. Karena ini terlalu keras, tidak bisa dikonsumsi. Tapi ada nggak sih Kang yang makan gituan? Ada, Jang, sebenarnya ini bisa dikonsumsi. Tapi dengan syarat kita harus menggunakan presto. Jadi benar-benar sampai lemaknya ini benar-benar halus dan bisa dikonsumsi. Kita potongnya tipis-tipis agak mengotak kali ya, Jang. Beres, Jang. Tah, ya udah barudak guys. Kalau kayak gitu, sekarang bahan Kang Adit sudah siap semua. Tinggal kita masak. Kita masukkan dulu minyak sedikit saja. Kita akan menumis bawang bombay dan bawang putih terlebih dahulu. Sudah panas, langsung kita masukkan. Pertama bawang bombay ya. Nah, barudak guys. Kalau udah setengah matang seperti ini, kita masukkan bawang putih parut kita. Nah, kita aduk-aduk. Sekarang kita masukkan jahe dan lengkuas. Nah, barudak guys. Kalau udah seperti ini, kita bisa masukkan daging yang sudah kita potong-potong tadi. Kita tumis sebentar. Lalu kita masukkan kecap manis, kecap asin, saus tiram, dan minyak wijen. Nah, aduk merata ya barudak guys. Ini harus diaduk merata sampai semua dagingnya tuh tertutup oleh saus kita. Sekarang kita akan seasoning. Sedikit garam dan kaldu jamur. Lalu kita tambahkan air. Kita masak sampai air menyusut, baru setelah itu kita tambahkan paprika dan juga bawang daunnya. Oh, Kang Adit hampir lupa, ini juga udah disiapin biji-bijian buat garnish. Nah, barudak guys, ini sudah mulai mengental. Sekarang kita masukkan paprika kita. Ya,
Ya, paprika mah jangan terlalu lama, Jang. Soalnya kalau kelamaan jadi layu, ntar teh rasanya jadi kayak tomat, nggak kayak paprika. Oh gitu. Jadi nggak boleh lama-lama gitu ya, Kang? Iya, Jang. Biar pasti gigitnya masih krenyes. Oke, baru dah, guys. Kita masukkan sekarang bawang daun atau daun bawang. Nah, langsung aja kita plating. Biar makan nasinya teh makin makin ngeunah. Ada basah-basahnya dikit ya. Iya, Jang. Aduh, nikmat nih mah. Nah, sekarang biar semakin Japanis, tadi kan udah ada minyak wijen. Kita tambahin, Jang, biji wijen. Oke, bordak guys. Jang, tah makanan buat kamu. Makanan pertama ala Jepang ini mah. Tumis daging paprika ala Kang Adit is ready. Alias sudah ready bisa dimakan, Jang. Sok atuh mau kayak gimana sekarang? Mantap atuh Kang. Tapi kayaknya Kurang. Kau mah kebiasaan, pasti dikit-dikit kurang ke Kang Adit teh. Itulah, Yaudah, Kang. nggak apa-apa, Jang. Kamu tadi kan minta juga ke Kang Adit, pengen maksakan Jepang bukan? Kang Adit ada ide. Jepang itu identik dengan yang namanya nori atau rumput laut. Nah, Kang Adit bakal mencoba mencampurkan daging ayam dengan kulit nori yang akan kita goreng dengan tepung. Oh, mau nggak? Mau. Bener. Bener. Penasaran, Bener, Jang. Ntar udah dimasakin nggak dimakan lagi. Ih, dimakan Kang. Ya udah kalau kayak gitu. Oke, sekarang Kang Adit mau siapin bahan-bahannya. Pokoknya baru dah guys, jangan kemana-mana. Sebentar ya. Nah, baru dah guys. Langsung di sini juga Kang Adit sudah menyisihkan stroberi untuk dijadikan garnish kita. Potong aja sedikit seperti ini. Menu ketiga kita sudah selesai. Ini teh kalau misalkan dicampurin, diaduk pakai sedotan, alah sia boy, itu teh enak pisan minumnya, seger, manis dan juga creamy dari susu.